مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Iis bangun dari tidurnya yang sederhana di apartemen kecil milik majikannya di Riyadh, Arab Saudi, dan segera melakukan sholat subuh dengan khusyuk sambil membaca Al-Quran yang selalu ia bawa. Setelah menunaikan ibadah, ia dengan teliti membersihkan rumah, memasak makanan, dan menjaga anak-anak majikannya, sambil selalu mengingatkan diri untuk bersyukur atas kesempatan bekerja di negeri orang. Pada siang hari, ia sering meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab melalui aplikasi di ponselnya, agar dapat berkomunikasi lebih baik dengan majikannya dan tetangga sekitar. Di sela-sela tugas rumah tangga, ia rutin menulis surat kepada keluarganya di Jawa Tengah, menceritakan kesehariannya dan menyampaikan doa agar mereka selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini saya berhasil memasak masakan yang disukai anak-anak Bapak. Insya Allah mereka semakin sehat, ujar Iis kepada dirinya sendiri sambil tersenyum setelah menyelesaikan pekerjaannya. Malam hari, setelah memastikan semua tugas selesai, ia kembali melaksanakan sholat Isya dan mengajak anak-anak untuk membaca doa sebelum tidur, menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Keteraturan hidup Iis mencerminkan keteguhannya dalam beribadah dan dedikasinya dalam bekerja, membuatnya dihormati oleh majikannya dan dikenal baik di lingkungan sekitar. Meskipun jauh dari keluarga, Iis selalu berusaha menjaga hubungan dengan mereka melalui panggilan video dan surat yang ia kirimkan setiap minggu, menumbuhkan rasa rindu yang selalu ia sembunyikan. Saya berdoa agar Allah selalu melindungi dan memberkati kita semua, meski terpisah jarak dan waktu, ungkap Iis kepada saudara perempuannya dalam salah satu suratnya yang penuh harapan. Dengan kehidupan yang terstruktur dan penuh ibadah, Iis menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa setiap usaha dan doa akan mendatangkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Suatu malam, ketika semua orang tengah tidur, salah satu perhiasan berharga majikan Iis, sepasang anting-anting emas, hilang tanpa jejak, menyebabkan kegelisahan di antara penghuni rumah. Di mana perhiasan itu? Aku yakin Iis tidak mungkin melakukan hal seperti ini, ujar salah satu majikan yang panik sambil mencari-cari barang tersebut. Meskipun Iis selalu menjaga barang-barang majikannya dengan baik, beberapa anggota keluarga majikan mulai mencurigainya tanpa alasan yang jelas. Kita harus memastikan siapa yang sebenarnya mengambilnya, kata salah seorang anggota keluarga yang merasa ada yang tidak beres. Iis, yang tidak mengerti alasan di balik kecurigaan tersebut, merasa bingung dan ketakutan, namun tetap tenang dan berusaha membantu mencari perhiasan yang hilang. Saya sudah memeriksa semua tempat, mungkin ada di kamar cuci atau tempat penyimpanan lain, ujar Iis dengan suara lembut, mencoba menenangkan situasi. Namun, bukti yang ada hanya berupa asumsi dan tidak ada rekaman CCTV yang dapat menguatkan tuduhan terhadap Iis. Kita harus mengambil tindakan tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, tegas salah satu majikan, tanpa memberikan kesempatan kepada Iis untuk membela diri. Dengan rasa takut dan cemas, Iis menyadari bahwa hidupnya di negeri orang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Iis terbangun berkali-kali dengan pikiran penuh kecemasan, bertanya-tanya bagaimana ia bisa menghadapi tuduhan yang tak berdasar ini. Ketika penyelidikan internal dimulai, Iis merasa semakin tertekan karena beberapa pengurus rumah tangga lain mulai memberikan keterangan yang merugikannya tanpa dasar yang jelas. Saya melihat Iis sering pergi ke ruang penyimpanan setelah jam kerja. Mungkin dia yang mengambil anting-anting itu, ujar salah satu pembantu rumah tangga dengan nada curiga. Iis yang tidak bersalah berusaha menjelaskan bahwa ia hanya melakukan tugas rutin. Namun keterangan-keterangan palsu ini membuat pihak majikan semakin yakin akan tuduhan mereka. Saya tidak tahu siapa yang mengambilnya. Mungkin salah satu dari kami, jawab Iis dengan tenang, berharap majikan bisa melihat kejujuran hatinya.
Namun, rasa saling curiga mulai tumbuh di antara penghuni rumah, menciptakan suasana yang tidak nyaman dan penuh ketegangan. Kita tidak bisa membiarkan barang-barang berharga hilang begitu saja, harus ada tindakan tegas. Tegas salah satu majikan sambil menunjuk ke arah Iis yang semakin stres. Dalam keadaan terpojok, Iis merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain tetap tenang dan menunggu keputusan yang akan diambil oleh majikannya. Saya hanya seorang pekerja yang berusaha melakukan tugasnya sebaik mungkin. Jangan salahkan saya tanpa bukti yang jelas, ujar Iis dengan suara lirih, menahan air mata yang mulai menggenang. Namun, kecurigaan yang terus-menerus dan kurangnya bukti membuat Iis semakin merasa tertekan dan frustasi, meskipun ia tetap berpegang pada iman dan doa. Dengan hati yang hancur namun tetap tabah, Iis mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi akibat tuduhan ini. Pada hari sidang pertama, majikan Iis mengumpulkan semua anggota keluarga dan pengurus rumah tangga untuk memberikan kesaksian yang tidak mendukung Iis. Iis harus bertanggung jawab atas kehilangan perhiasan ini, dia terlalu sering berada di dekat barang-barang berharga kami, ujar salah satu anggota keluarga dengan nada menuduh. Hakim yang memimpin sidang tersebut tampak terburu-buru dan tidak memberikan kesempatan kepada Iis untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan. Tidak ada bukti yang menunjukkan Iis tidak bersih, namun kita harus mengambil tindakan untuk mencegah hal serupa di masa depan, kata hakim dengan nada tegas tanpa mempertimbangkan penjelasan Iis. Iis, yang merasa dipermalukan di depan umum, hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala, sementara air mata mulai mengalir di pipinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, namun saya benar-benar tidak tahu tentang kehilangan ini, ujar Iis dengan suara gemetar namun tetap tegar. Meskipun sudah berusaha menjelaskan, hakim tetap memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pencurian besar dan penghinaan terhadap keluarga majikan. Keputusan ini sudah final, Iis harus menerima konsekuensinya. Tegas hakim tanpa memberikan kesempatan untuk banding atau pemeriksaan lebih lanjut. Keluarga dan tetangga yang hadir di sidang terlihat prihatin. Namun tidak ada yang berani membela Iis karena tekanan sosial dan ketakutan akan dampaknya. Dengan hati yang hancur dan masa depannya yang suram, Iis diserahkan untuk dieksekusi, meskipun ia yakin bahwa Allah akan melindunginya dari ketidakadilan ini. Pada hari eksekusi pertama, seluruh warga setempat berkumpul di tempat eksekusi, menyaksikan dengan penuh rasa penasaran dan ketakutan. Inilah saatnya Iis membayar kesalahannya, ujar salah satu penonton dengan nada marah, sementara yang lain berbisik tentang keanehan yang terjadi. Algojo membawa tali penggantungan dan mulai menyiapkan alat eksekusi dengan ketelitian. Namun begitu tali dikencangkan, tidak ada luka yang terlihat pada leher Iis. Aduh, apa ini? Kenapa dia tidak mati? Bisik salah satu warga, sambil saling pandang tak percaya. Penonton mulai merasakan kegelisahan dan kebingungan, sementara Iis tetap tenang, yakin bahwa Allah melindunginya dari ketidakadilan ini. Ini pasti tanda dari Allah bahwa saya tidak bersalah, pikir Iis sambil terus berdoa, berharap keajaiban terjadi. Kejadian aneh ini membuat beberapa orang mulai mempertanyakan kebenaran tuduhan yang diajukan terhadap Iis, namun masih ada yang tetap keras kepala. Mungkin ini memang takdir Allah, tapi kita harus tetap memegang teguh hukum, ujar salah satu hakim dengan raut wajah tegas meskipun hatinya mulai ragu. Meskipun eksekusi pertama gagal, Iis tetap dibawa kembali ke penjara untuk menghadapi hukuman berikutnya, sementara publik mulai membicarakan kejadian tersebut. Dengan harapan yang masih ada dan keimanan yang kuat, Iis mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berikutnya yang mungkin lebih berat. Beberapa hari setelah eksekusi pertama yang gagal, majikan memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih dahsyat dengan membawa senapan berpeluru khusus untuk menembak Iis secara langsung. Kita tidak akan biarkan Iis lolos begitu saja. Kali ini peluru ini harus berhasil, ujar Algojo dengan penuh tekad, sementara Iis tetap tenang menghadapi ancaman tersebut. Algojo menembakkan peluru satu persatu ke arah Iis, namun setiap peluru memantul tanpa menimbulkan luka apapun, membuat penonton semakin heran dan takut. Apa yang terjadi? Peluru-peluru itu seolah tidak memiliki kekuatan sama sekali, seru salah satu warga yang mulai panik. Beberapa penonton mulai menangis dan berbisik bahwa ini adalah tanda adanya ilmu rawa rontek yang melindungi Iis dari kezoliman yang dialaminya. Mungkin Allah memang mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Iis dari kutukan kita,
ujar salah satu penonton dengan keyakinan yang semakin kuat. Sementara itu, Iis tetap tenang dan melanjutkan sholatnya, meyakini bahwa Allah akan selalu membimbing dan melindunginya dalam setiap ujian. Aku yakin Allah akan memberikan keadilan dan melindungiku dari segala kesalahan yang tidak kutanggung. Bisik Iis dalam hatinya, menenangkan dirinya di tengah kekacauan. Kejadian ini membuat beberapa orang mulai meragukan tuduhan awal terhadap Iis. Namun masih ada yang tetap percaya dengan sistem hukum yang ada. Dengan peluru yang tak mampu menembus tubuhnya, Iis semakin dipandang sebagai sosok yang dilindungi oleh kekuatan ilahi, meski masih harus menghadapi hukuman berikutnya. Di tengah kegelisahan yang semakin meningkat, seorang ulama dari Indonesia yang berada di Riyadh mendengar kabar tentang kasus Iis dan memutuskan untuk menawarkan bantuan. Saya ingin membantu menengahi masalah ini dan memastikan bahwa Iis mendapatkan keadilan yang seharusnya, ujar ulama tersebut kepada pihak majikan dengan penuh hormat. Namun, majikan dan hakim menolak tawaran bantuan tersebut dengan tegas, menganggapnya sebagai campur tangan dari luar yang dapat merusak sistem hukum mereka. Kami tidak membutuhkan bantuan dari luar, ini adalah urusan internal kami, tegas salah satu hakim tanpa memberikan ruang untuk dialog lebih lanjut. Ulama tersebut mencoba menjelaskan bahwa niatnya adalah untuk mencari kebenaran dan memastikan bahwa Iis tidak diperlakukan secara tidak adil. Saya hanya ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada yang dihukum tanpa bukti yang kuat, ujar ulama tersebut dengan sabar. Namun, pihak majikan tetap bersikeras bahwa mereka telah memiliki cukup bukti untuk menuduh Iis, meskipun sebenarnya bukti tersebut hanyalah rekayasa. Kami menghargai niat baik Anda, tetapi kami harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku di negara kami, jawab salah satu hakim dengan nada dingin. Iis yang menyaksikan percakapan tersebut merasa kecewa namun tetap berdoa agar bantuan yang datang dari ulama tersebut dapat memberikan harapan. Dengan penolakan yang keras dari pihak majikan, ulama tersebut merasa frustasi namun tidak menyerah, terus mencari cara untuk membantu Iis mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Setelah 2 kali eksekusi yang gagal, pihak majikan memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih dahsyat dengan membawa bom kecil yang dirancang khusus oleh Algojo terlatih. Kami tidak akan berhenti sampai Iis benar-benar dihukum atas perbuatannya, ujar salah satu majikan dengan suara yang keras dan penuh amarah. Algojo memasang bom di panggung eksekusi dan menyiapkan detonasinya, sementara penonton yang hadir merasa semakin panik dan ketakutan. Ini akhir dari segalanya. Iis harus membayar dosa-dosanya, tegas Algojo sebelum menyalakan detonator. Namun, saat bom meledak, ledakan tersebut justru menghancurkan panggung dan melukai banyak penonton yang hadir, menciptakan kekacauan di tengah kerumunan. Apa yang terjadi? Mengapa bom ini meledak begitu dahsyat? Teriak salah satu penonton sambil menahan luka-luka yang dialaminya. Amarah massa pun memuncak. Mereka merasa bahwa tindakan pihak majikan telah melampaui batas dan meminta keadilan yang sebenarnya. Kami menuntut pengadilan ulang yang lebih adil dan tidak memihak, seru salah satu warga yang terluka, mengajak yang lain untuk bersatu menuntut kebenaran. Situasi menjadi semakin kacau, dengan kerusuhan yang terjadi di sekitar lokasi eksekusi, membuat pihak berwenang kewalahan mengendalikan keadaan. Dengan kegagalan hukuman ketiga yang tidak hanya gagal menghukumi Iis tetapi juga menimbulkan korban jiwa, publik akhirnya menuntut agar kasus ini ditinjau kembali dengan lebih adil dan transparan. Melihat kerusuhan dan ketidakadilan yang terjadi, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh akhirnya mendengar kabar tentang nasib Iis dan segera mengambil tindakan. Kami tidak bisa membiarkan warga negara kami diperlakukan semena-mena seperti ini, kami akan membantu Iis, ujar salah satu pejabat kedutaan dalam pertemuan darurat. Kedutaan Besar segera mengirimkan tim hukum dan diplomat untuk menyelidiki kasus Iis dan memastikan bahwa hak-haknya sebagai warga negara dilindungi. Kami akan memastikan bahwa Iis mendapatkan pengadilan yang adil dan segala bukti yang ada akan diperiksa dengan cermat, kata Kepala Tim Hukum Kedutaan dengan tegas. Tim kedutaan melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung bahwa tuduhan terhadap Iis adalah rekayasa belaka. Kami menemukan bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Iis dengan kehilangan perhiasan tersebut, lapor salah satu anggota tim hukum kepada pihak kedutaan. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa beberapa saksi memberikan keterangan palsu karena motif pribadi dan rasa iri terhadap dedikasi Iis dalam bekerja. Ini jelas merupakan tindakan yang tidak adil dan penuh tipu daya,
Iis harus segera dibebaskan dari tuduhan ini, ujar diplomat kedutaan dengan tegas. Dengan bukti yang semakin kuat, Kedutaan Besar Indonesia meminta agar pengadilan ulang segera digelar dengan proses yang lebih transparan dan adil. Pihak kedutaan juga berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan bahwa Iis mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya ia terima. Berita tentang kegagalan eksekusi ketiga dan keterlibatan Kedutaan Besar Indonesia menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga Raja Arab Saudi. Ini adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan tidak manusiawi. Kami harus segera menyelidiki kasus ini dengan serius, ujar Raja dalam pertemuan dengan penasihatnya. Raja memerintahkan pembentukan tim investigasi independen untuk meneliti seluruh aspek kasus Iis, memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan yang terjadi. Kami tidak akan membiarkan seorang warga negara kami dihukum tanpa proses yang benar dan adil, tegas Raja kepada tim investigasi yang baru dibentuk. Tim investigasi yang dipimpin oleh seorang pejabat tinggi kerajaan mulai mengumpulkan semua bukti dan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak yang terlibat. Kami akan memastikan bahwa semua fakta terungkap dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, ujar pimpinan tim investigasi dengan penuh tanggung jawab. Selama proses investigasi, tim tersebut menemukan banyak inkonsistensi dalam tuduhan awal yang diajukan terhadap Iis, termasuk motif pribadi dari beberapa saksi. Ini jelas merupakan upaya untuk menjatuhkan Iis karena alasan yang tidak jelas, mungkin terkait dengan persaingan di antara staf rumah tangga, kata salah satu anggota tim investigasi. Dengan bukti-bukti yang mendukung kebenaran Iis, tim investigasi menyusun laporan lengkap yang menunjukkan bahwa Iis adalah korban fitnah dan ketidakadilan. Kami telah menemukan bahwa Iis tidak bersalah dan semua tuduhan terhadapnya adalah rekayasa. Ia harus segera dibebaskan dan diberikan keadilan yang seharusnya, ujar pimpinan tim investigasi kepada Raja. Setelah menerima laporan dari tim investigasi, Raja Arab Saudi merasa marah dan kecewa dengan tindakan ketidakadilan yang dilakukan terhadap Iis. Siapapun yang terlibat dalam fitnah dan pencemaran nama baik Iis akan mendapatkan hukuman setimpal dari hukum Allah dan negara, ujar Raja dengan tegas kepada seluruh pihak terkait. Salah satu saksi palsu yang telah memberikan keterangan merugikan Iis mengalami kecelakaan misterius saat hendak memberikan kesaksian baru, membuatnya terpaksa mengakui bahwa semua tuduhan tersebut adalah bohong belaka. Saya tidak bisa lagi mempertahankan keterangan palsu ini. Saya salah, ujar saksi tersebut di depan publik dengan air mata yang mengalir deras. Selain itu, majikan Iis tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas, membuat banyak orang percaya bahwa ini adalah azab dari Allah atas perbuatannya yang zolim. Ini adalah hukuman Allah bagi kami yang telah memperlakukan Iis dengan tidak adil dan penuh kebohongan, ujar salah satu penonton yang menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian-kejadian aneh ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Iis memang dilindungi oleh kekuatan ilahi dari segala kezoliman yang menimpanya. Kami tidak bisa lagi menyangkal kebenaran ini. Iis memang tak bersalah dan Allah telah menunjukkan siapa yang salah, ujar salah satu anggota keluarga majikan yang mulai merasa bersalah. Dalam sidang khusus kerajaan yang diadakan untuk meninjau kasus ini, semua bukti dan pengakuan dari saksi palsu dibawa ke hadapan Raja dan Dewan Hukumnya. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Raja akhirnya menyatakan bahwa Iis adalah korban ketidakadilan dan perintahnya adalah untuk segera membebaskannya serta memberikan kompensasi penuh atas fitnah yang telah menimpanya. Di hadapan Raja dan Dewan Hukumnya, majikan Iis akhirnya merasa tertekan dan tak bisa lagi menyangkal kesalahan yang telah ia lakukan. Saya mengaku, semua tuduhan terhadap Iis adalah hasil dari kebencian dan iri hati kami, ujar majikan dengan suara gemetar, menatap tanah dengan rasa malu yang mendalam. Kami tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya didorong oleh emosi negatif yang tidak berdasar. Tambahnya, mengakui bahwa semuanya adalah kesalahan mereka. Raja, yang mendengar pengakuan tersebut, menatap majikan dengan pandangan tajam dan berkata, "Ini adalah pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya keadilan dan kebenaran." Dengan pengakuan tersebut, Raja mencopot semua hakim yang terlibat dalam kasus Iis dan memerintahkan investigasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada lagi ketidakadilan di masa depan. Kami akan memastikan bahwa semua pihak yang bersalah akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku, ujar Raja kepada seluruh majikan dan pengurus rumah tangga. Selain itu, Raja juga memerintahkan agar Iis diberikan kebebasan dan segala haknya sebagai pekerja migran yang dilindungi oleh hukum kerajaan.
Kami mohon maaf atas segala ketidaknyamanan dan penderitaan yang telah Iis alami selama ini, ujar majikan dengan tulus, sambil menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan. Iis yang mendengar pengakuan dan permintaan maaf tersebut merasa lega dan bersyukur atas keadilan yang akhirnya ia terima setelah perjuangan panjang. Saya berterima kasih kepada Allah yang selalu melindungi dan menuntun saya dalam setiap langkah kehidupan ini, ujar Iis dengan penuh rasa syukur, memaafkan majikannya dan berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Setelah pengakuan resmi dari majikan dan keputusan raja yang adil, Iis menerima kompensasi yang sangat besar sebagai bentuk permintaan maaf dan pengakuan atas penderitaannya. Kami berharap kompensasi ini dapat membantu Anda dan keluarga Anda kembali bangkit setelah semua yang telah Anda alami, ujar salah satu pejabat kerajaan sambil menyerahkan uang tersebut kepada Iis. Selain uang, Iis juga diberikan status warga kehormatan di Arab Saudi, sebagai tanda penghargaan atas ketabahannya dan keberaniannya dalam menghadapi ketidakadilan. Kami ingin Anda tahu bahwa kami menghargai segala pengorbanan dan kerja keras Anda selama ini, tambah pejabat tersebut dengan senyum ramah. Keluarga Iis di Indonesia yang menerima kabar ini merasa bangga dan bahagia, mengetahui bahwa putri mereka telah mendapatkan keadilan yang seharusnya. Alhamdulillah, Iis akhirnya mendapatkan yang terbaik. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan kesabaranmu, ujar ayah Iis dengan air mata kebahagiaan. Iis, yang selama ini merasa tertekan dan takut akan masa depannya, kini merasa bebas dan memiliki harapan baru untuk membangun kembali kehidupannya. Dengan bantuan ini, saya bisa membantu keluarga dan memulai hidup baru dengan lebih baik, ujar Iis kepada suaminya yang turut hadir di Riyadh. Selain itu, kompensasi tersebut juga memungkinkan Iis untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi lebih besar dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Dengan hati yang bersih dan hati yang penuh syukur, Iis bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, meninggalkan masa lalu yang penuh penderitaan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah. Setelah menerima kompensasi dan status warga kehormatan, Iis mempersiapkan diri untuk kembali ke Indonesia dengan perasaan lega dan bahagia. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa pulang ke rumah dengan selamat dan tanpa beban, ujar Iis sambil menutup surat-surat dan barang-barangnya di apartemen kecil di Riyadh. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh mengatur pengawalan khusus untuk memastikan perjalanan Iis kembali ke tanah air berjalan lancar dan aman. Kami bangga dengan keberanian dan ketabahan Iis selama ini. Selamat jalan dan semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah, ucap salah satu pejabat kedutaan saat mengantari Iis ke bandara. Sesampainya di Indonesia, Iis disambut dengan hangat oleh keluarganya dan masyarakat desa yang merasa bangga atas keberhasilannya mendapatkan keadilan. Selamat datang di rumah, Iis. Kami selalu mendoakanmu dan senang melihatmu kembali dengan selamat, kata ibu Iis sambil memeluk erat putrinya. Di desanya, Iis disambut sebagai pahlawan yang telah melewati cobaan berat dengan penuh iman dan keteguhan hati, menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang mengalami ketidakadilan seperti yang Iis alami. Kami akan mendirikan lembaga untuk membantu mereka, ujar Iis kepada penduduk desa. Dengan dukungan masyarakat dan keluarganya, Iis mulai merancang rencana untuk mendirikan lembaga pendidikan yang fokus pada pelatihan dan perlindungan hak-hak TKW. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat baru, Iis melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik, membawa hikmah dan inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Iis segera memulai proses pendirian pusat pelatihan untuk TKW di desanya, memberikan pendidikan tentang hukum internasional dan perlindungan hak pekerja migran. Kami ingin memastikan bahwa setiap wanita yang bekerja di luar negeri tahu hak-haknya dan bagaimana cara melindungi diri dari ketidakadilan, ujar Iis kepada para calon peserta pelatihan. Pusat pelatihan tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan dikelola oleh tenaga pengajar yang berpengalaman, memastikan kualitas pendidikan yang diberikan. Dengan pengetahuan ini, kami bisa lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, kata salah satu peserta pelatihan dengan penuh semangat. Dukungan dari pemerintah setempat dan organisasi non-pemerintah membuat pusat pelatihan Iis tumbuh pesat dan semakin dikenal di berbagai daerah. Kami berterima kasih kepada Iis yang telah menginspirasi kami untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai pekerja migran, ujar salah satu pejabat pemerintah dalam upacara pembukaan pusat pelatihan tersebut. Selain pelatihan hukum, Iis juga mengadakan workshop tentang keterampilan kerja dan pengembangan diri, membantu para TKW untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Ini adalah langkah awal untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua, ujar Iis dengan bangga kepada para peserta yang hadir. Pusat pelatihan tersebut juga menjadi tempat berkumpul bagi para TKW untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan di negeri orang. Dengan upaya yang konsisten dan dedikasi tinggi, pusat pelatihan Iis menjadi simbol kebaikan dan perubahan positif yang meluas di masyarakat, memberikan harapan baru bagi banyak wanita. Seiring berjalannya waktu, mantan majikan Iis yang pernah menuduhnya tanpa bukti mulai merasakan penyesalan mendalam atas perbuatannya. Saya terlalu terburu-buru dalam menuduh Iis tanpa memastikan kebenaran, dan saya sangat menyesal, ujar majikan tersebut dalam sebuah wawancara media. Merasa bersalah, ia sering mengirimkan surat permintaan maaf kepada Iis dan keluarganya, mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Saya berharap Anda bisa memaafkan kesalahan saya dan kami bisa memperbaiki hubungan ini, tulis majikan dalam salah satu suratnya yang penuh penyesalan. Iis, yang telah memaafkan mantan majikannya, menerima permintaan maaf tersebut dengan hati yang besar dan penuh kasih sayang. Saya menerima permintaan maaf Anda dengan lapang dada. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman ini untuk menjadi lebih baik, ujar Iis dengan senyum hangat. Selain permintaan maaf, mantan majikannya juga mulai menyumbangkan donasi kepada pusat pelatihan yang didirikan oleh Iis sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan dan dukungannya. Kami ingin memberikan kontribusi positif sebagai tanda permintaan maaf dan dukungan kami terhadap perjuangan Iis, ujar mantan majikan dalam salah satu acara amal yang diselenggarakan oleh Iis. Iis merasa lega dan bahagia melihat perubahan sikap mantan majikannya, yang kini menjadi pendukung aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan TKW di Indonesia. Dengan hubungan yang telah diperbaiki, Iis dan mantan majikannya bekerja sama dalam berbagai proyek sosial, menciptakan harmoni dan kerjasama yang membawa manfaat bagi banyak orang. Kasus Iis yang penuh lika-liku menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Arab Saudi tentang pentingnya keadilan dan kebenaran dalam menilai seseorang. Banyak pihak yang mulai menyadari bahwa tidak boleh menghakimi tanpa bukti yang kuat dan harus selalu mencari keadilan dalam setiap tindakan. Kita harus belajar dari kejadian ini untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dihukum tanpa bukti yang jelas dan adil, ujar salah satu pejabat kerajaan dalam sebuah pertemuan. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk merevisi dan memperbaiki kebijakan hukum yang ada, terutama terkait perlindungan hak-hak pekerja migran. Kami akan memperkenalkan undang-undang baru yang lebih melindungi hak-hak TKW dan mencegah terjadinya ketidakadilan di masa depan, ujar salah satu pejabat pemerintah dengan penuh keyakinan. Selain itu, banyak majikan yang mulai memahami pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap pekerja migran, mengubah sikap dan perilaku mereka. Kami harus menjadi majikan yang baik dan adil, memberikan hak dan perlindungan yang layak bagi para TKW yang bekerja di rumah kami, ujar salah satu majikan yang terinspirasi oleh kasus Iis. Kasus ini juga menginspirasi banyak orang untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kami ingin memastikan bahwa setiap wanita yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya mereka terima, ujar salah satu aktivis hak asasi manusia dalam sebuah konferensi. Dengan hikmah yang didapat dari kejadian ini, masyarakat Arab Saudi dan Indonesia bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan penuh kasih sayang bagi semua pekerja migran. Kasus Iis yang penuh inspirasi menjadi perhatian organisasi internasional yang bekerja untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran di seluruh dunia. Kisah Iis menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migran dan keadilan dalam setiap sistem hukum, ujar salah satu perwakilan organisasi internasional dalam sebuah seminar. Iis diundang untuk berbicara di berbagai forum internasional, berbagi pengalamannya dan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh TKW di negeri orang. Saya ingin memastikan bahwa suara kami didengar dan hak-hak kami dihargai dimanapun kami berada, ujar Iis dalam salah satu presentasinya di konferensi internasional. Pengaruhnya yang besar membuat banyak negara mulai memperhatikan dan memperbaiki kebijakan mereka terkait perlindungan pekerja migran, mengikuti jejak perubahan yang terjadi di Arab Saudi. Kami berkomitmen untuk memperbaiki sistem kami agar lebih adil dan melindungi hak-hak pekerja migran, terinspirasi oleh keberanian Iis, ujar salah satu pejabat pemerintah dari negara lain yang menghadiri konferensi tersebut. Selain itu, Iis juga bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk mengembangkan program pelatihan dan edukasi yang lebih luas bagi TKW di berbagai negara.
Kami ingin menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi para pekerja migran, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke informasi dan bantuan yang mereka butuhkan, ujar Iis dalam salah satu pertemuan internasional. Pengaruh positif dari kisah Iis juga terlihat di media internasional, dengan banyak laporan yang menyoroti perjuangannya dan perubahan positif yang terjadi setelah kasusnya terungkap. Dengan pengaruh yang meluas, Iis menjadi simbol kekuatan iman dan keadilan, mendorong banyak orang untuk percaya bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang pada akhirnya. Orang-orang di berbagai belahan dunia terus membicarakan keajaiban yang menyelamatkan nyawa Iis dari eksekusi yang tidak adil sebagai tanda kekuasaan Allah. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman dan jujur, ujar salah satu pendeta di sebuah gereja yang mendengar kisah Iis. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama proses eksekusi Iis menjadi bahan pembicaraan dan refleksi bagi banyak orang tentang keajaiban dan kekuasaan ilahi. Saya percaya bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan iman kita, ujar salah satu pembicara dalam sebuah acara diskusi keagamaan. Keimanan Iis yang tetap kuat meski menghadapi ketidakadilan yang berat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap tegar dan percaya pada rencana Allah. Kisah Iis mengajarkan kita untuk tidak pernah kehilangan harapan dan selalu percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap situasi, kata salah satu tokoh agama yang mengenal kasus tersebut. Banyak orang yang mulai memperkuat iman dan ketakwaan mereka setelah mendengar tentang perlindungan ilahi yang diberikan kepada Iis dalam menghadapi segala tantangan. Saya merasa diberkati bisa mendengar kisah Iis. Ini menguatkan keyakinan saya bahwa Allah selalu ada di sisi kita, ujar salah satu pendengar dalam sebuah ceramah keagamaan. Keajaiban yang menyelamatkan Iis dari eksekusi menjadi simbol harapan dan keberanian, mendorong banyak orang untuk tetap berpegang pada iman mereka dalam menghadapi kesulitan. Dengan jejak keajaiban yang tertinggal, Iis tidak hanya menjadi pahlawan di mata masyarakat tetapi juga contoh nyata bahwa keimanan dan kejujuran akan selalu membawa kebenaran pada akhirnya. Setelah segala perjuangan dan cobaan yang telah dilalui, Iis akhirnya dapat menjalani kehidupan yang damai bersama keluarganya di desa, menikmati kedamaian yang selama ini diidam-idamkan. Alhamdulillah, kita akhirnya bisa hidup tenang dan bahagia setelah semua yang telah kita lalui, ujar Iis kepada suaminya sambil memeluknya erat di halaman rumah. Hidupnya yang sederhana namun penuh keberkahan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, yang melihatnya sebagai contoh ketabahan dan keimanan yang kuat. Iis terus mengembangkan lembaga pendidikan yang telah didirikan, memastikan bahwa setiap wanita yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak. Kami berkomitmen untuk membantu setiap wanita yang membutuhkan, memberikan mereka alat dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan di negeri orang, ujar Iis dalam salah satu pertemuan komunitas. Desa tempat tinggal Iis pun menjadi lebih makmur dan harmonis, dengan banyaknya program sosial dan pendidikan yang dijalankan oleh lembaganya. Kami ingin menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya, memastikan bahwa mereka tidak perlu menghadapi ketidakadilan seperti yang pernah kami alami, kata Iis dengan penuh harapan. Kehidupan Iis yang damai dan bahagia dipenuhi dengan kegiatan positif, dari mengajar hingga berpartisipasi dalam berbagai acara sosial di desanya. Saya merasa diberkati bisa kembali ke rumah dengan selamat dan memberikan manfaat bagi orang lain. Ini adalah akhir yang damai dan penuh berkah, ujar Iis dalam salah satu khutbahnya di pesantren lokal. Dengan keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah, Iis menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, meyakini bahwa kebenaran dan keadilan selalu akan menang pada akhirnya.